Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Anang Gunawan, Head of Research Analyst Sentra Tama Investor Berjangka. Selamat sore Pak Anang. Ya, selamat sore Mbak Elisa. Ya Pak Anang, ini kalau kita melihat terkait dengan volume transaksi komoditas yang kemarin cenderung turun dibandingkan Senin, lalu bagaimana perkembangannya untuk sore hari ini Pak Anang? Ya, baik Mbak Elisa. Untuk hari ini memang untuk dibanding kemarin ada cukup kenaikan ya Mbak, khususnya untuk beberapa komoditas seperti kopi serta olen ya. Ini memang ada sedikit peningkatan dibanding untuk hari-hari sebelumnya. Ya, ini kalau dilihat lalu bagaimana untuk transaksi baik itu pergerakan harga dari kopi, olen dan juga emas untuk hari ini? Oke, baik. Untuk beberapa komoditi, memang kunci pentingnya kita ini adalah untuk supply-nya, Mbak. Untuk kopi dan olen, saya rasa memang untuk di minggu ini memang agak kenaikan sedikit. Tapi untuk emas pun, untuk tahap saat ini memang dia dalam masuk konsolidasi harga ya. Jadi untuk merespon untuk beberapa minggu ke depan, saya rasa emas masih bisa masuk kembali di area level 2000. Oke, kalau kita lihat emas sore hari ini untuk merespon pelemahannya dolar Amerika Serikat ini seberapa besar? Untuk saat ini saya rasa hanya untuk sementara ya, karena memang sebelumnya ada untuk pidato The Fed ya. Jadi saya rasa untuk saat ini emas memang cenderung hanya untuk konsolidasi sesaat untuk pergerakan turun di bawah level 2000. Artinya pelemahan dolar pun ini terjadi karena memang seiring Amerika saat ini difokuskan dengan pemilihan presiden di November nanti ya. Jadi kondisi saat ini memang Amerika fokus terhadap kedua presiden ini. Oke, lalu kalau kita lihat juga untuk harga tadi kalau emas dan ini kalau harga minyak sendiri, bagaimana dampak kenaikan harga minyak tentunya terhadap harga olen dan juga kopi hari ini? Apakah cukup mempengaruhi? Untuk saat ini tidak begitu ya Mbak untuk minyak, karena memang minyak dunia saat ini memang dalam kondisi bergerak cukup dengan range kisaran di 43 sampai di level 40 per barel ya. Jadi untuk mengangkat komoditas lainnya seperti olen ataupun kopi itu hanya sementara Mbak. Lalu kalau dilihat juga bagaimana juga dengan pelaku pasar menanggapi atau melihat perkembangan kasus COVID-19 di tanah air ini, apakah juga menjadi sebuah sentimen yang cukup mempengaruhi pergerakan komoditas kita? Ya baik, sekali lagi saya katakan memang komoditas sangat penting dengan proses yang namanya demand dan supply. Kalau kita lihat perkembangan COVID di Indonesia saat ini, saya rasa pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan khususnya untuk meneter serta stimulus ya dari bank sentral. Jadi kalau saya pun melihat investor tidak perlu khawatir karena memang saya sendiri berprediksi bahwa COVID ini kemungkinan bisa selesai di akhir tahun. Jadi setelah memang ini akhir tahun selesai, saya rasa untuk beberapa nilai komoditas cukup akan terangkat kembali. Oke, baik. Terakhir saran bagi investor Pak Anang untuk perdagangan besok akan seperti apa? Tentunya untuk perdagangan emas pasar spot pekan ini nanti juga akan bergerak seperti apa? Baik, untuk para investor atau untuk beberapa hari ke depan, saya untuk fokuskan untuk tetap ke emas ya, karena memang tahap saat ini emas hanya dalam fase koreksi harga atau konsolidasi untuk pergerakan penurunan. Karena saya prediksi beberapa tahun ke depan emas masih akan bergerak di atas level 2000. Jadi untuk saran saya tetap harus melakukan posisi untuk beli emas secara fisik ataupun secara untuk dalam bentuk pasar spot. Baik, terima kasih Pak Anang atas analisis dan juga informasinya. Pemirsa, Anang Gunawan, Head of Research Analyst Sentra Tama Investor Berjangka.